Kalimat yang selalu kita ucapkan teman-teman sekalian, la ilaha illallah, yang berarti la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa yang menghidupkan, yang mengurus makhluknya dan yang memusnahkan dan mematikan kecuali Allah. Pada saat nikmat sedang melimpah di diri kita, kesehatan, harta, pasangan hidup, keturunan, udara, air, api, apa saja, maka yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan dan menambah hanya Allah. Dan pada saat kita sedang tertimpa musibah dan cobaan, baik itu sakit, terlilit utang, masalah apapun, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan musibah itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar bergantung kepadanya. Dan kita sebagai umat Islam wajib memahami bahwasanya dunia ini hanya tempat lewat sementara, bukan menjadi target utama. Kita di sini hanya sekedar menjalankan tugas sebagai khalifah. Ayah kita Adam alaihissalam pada saat diciptakan, Allah kekalkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang diikrarkan kepada para malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan sebentar lagi sosok manusia yang menjadi pemimpin di muka bumi. Tugas kita memakmurkan muka bumi ini. Kita menjalankan apa yang telah Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Dan itu dirangkumkan dengan istilah ibadah, yaitu bagaimana kita menjalankan tugas-tugas kita selama di muka bumi ini, dan kita punya kesadaran penuh kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, kekal ditelawakan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat. Di dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 54 sampai 58 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dan serahkan diri kalian kepadanya. Artinya yang dia perintahkan kerjakan, yang dia larang jauhi. Kemudian dikatakan min qabli an ya'tiyal adzabu thumma la tunsarun. Sebelum datang siksaan Allah karena kalian melanggar dan jauh darinya, lalu tidak ada yang bisa menolong kalian. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dan ikutilah wahyu yang telah diturunkan oleh Tuhan kalian, dan ikuti yang terbaik yang ada di dalamnya. Min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Sebelum datang siksaan Allah kepada kalian secara merata sementara kalian tidak menyadari itu. Ada beberapa wilayah yang tadinya mereka sedang duduk di pinggir pantai, mereka sedang bersantai-santai, mereka ada yang lalai, mereka juga ada yang beribadah sebagiannya. Tetapi orang-orang yang lalai tidak pernah sadar, melihat air yang sangat kecil terus tiba-tiba menjadi tsunami yang besar. Bukankah ada bangunan-bangunan yang tadinya dibanggakan oleh orang yang kemudian rata dengan tanah? Bukankah tadinya ada orang sehat berdiri kemudian disedot ke dalam tanah dan akhirnya meninggal dunia? Bukankah jalan-jalan yang selama ini dibanggakan kemudian rubuh, jembatan yang mewah lalu rubuh? Dan Allah mengatakan, lihatlah bagaimana kami menghancurkan negeri-negeri yang kami tinggalkan tembok-temboknya rubuh dengan atap-atapnya dan tidak ada yang menolong mereka. Allah mengatakan, hati-hati dengan pelanggaran-pelanggaran yang aku larang, karena kalau datang azabku maka tidak ada yang bisa menahan itu. Lalu di ayat selanjutnya Allah mengatakan, antakula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Dan jangan tunggu kalian menjadi sosok orang yang nanti pada saat sudah melihat siksaan Allah pada hari kiamat, sudah melihat siksaan Allah datang kepadanya secara pribadi, baru dia mengatakan, betapa ruginya aku, sesungguhnya aku selalu mengurangi hak-hak Allah dan termasuk aku orang-orang yang bodoh. Ayat selanjutnya kata Allah, antakula law annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Atau dia akan berkata nanti, coba Allah berikan kepada saya petunjuk, maka saya termasuk orang-orang yang patuh. Au taqula hina taral adzab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau pada saat dia melihat azab, dia baru mengatakan, andai saja aku masih punya peluang, aku akan menjadi orang-orang yang baik. Saudaraku seiman, menjadi orang yang patuh kepada Allah adalah kenikmatan. Salat sebuah kenikmatan, sedekah bantu orang lain sebuah kenikmatan, bakti dengan orang tua kenikmatan. Apa saja ibadah yang Allah perintahkan memiliki kenikmatan. Hanya orang-orang bodoh saja menganggap itu sebuah beban. Sebaliknya, kemaksiatan itu akan diikuti dengan rasa takut. Sampai Nabi SAW menggambarkan dosa dan pelanggaran seperti gunung yang berat yang ada di pundak seseorang.
Anda mungkin pernah mengalami masalah-masalah melalui dosa. Setiap melakukan dosa pasti diikuti dengan penyesalan. Dan berhari-hari, bahkan ada orang berminggu-minggu dalam keadaan sumpek, suntuk. Berapa banyak proyek-proyek yang gagal gara-gara itu. Berapa banyak kata-kata kasar keluar dari lisan istrinya gara-gara dosanya. Berapa banyak orang yang diuji anaknya sakit karena dosanya. Berapa banyak masalah-masalah yang Allah datangkan sebagai peringatan agar dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang baik, dicintai oleh Allah, dijanjikan pahala yang besar, dan dibuat manusia menyukainya. Kalau orang jujur, amanah, ramah, dermawan, orang suka. Allah pun suka, dijanjikan pahala. Sabar sampai ajal datang saja, meninggal masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tugas kita hanya sampai ajal datang. Dan tidak ada orang yang durhaka, suka dusta, ganggu orang lain, mengambil haknya orang lain, kecuali Allah benci. Allah berikan hukuman yang berat, dan Allah buat manusia benci. Kenapa harus menjadi golongan yang kedua, dan kenapa tidak menjadi golongan yang pertama? Orang kalau menikmati ibadah, jelas-jelas kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Kata Nabi SAW, thalathun munjiyat. Ada 3 hal pasti menyelamatkan seseorang dan memberikan kepadanya kebahagiaan. Kata beliau SAW, yang pertama, khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Selalu khusyuk, tunduk, patuh kepada Allah, baik terang-terangan di keramaian atau lagi sendirian. Yang kedua, wal qasdu fil ghina wal faqr. Selalu ekonomis pada saat dia sedang kaya ataupun dia sedang miskin. Dia mengeluarkan sesuai dengan kebutuhannya dan bukan keinginannya. Kita dianjurkan dalam Islam menikmati apa yang ada, tapi kata kuncinya halal dan secukupnya. Tidak boleh tabdzir. Allah tidak suka dengan orang-orang yang musrif atau orang-orang yang suka berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Tadi yang ketiga adalah wal adl fir ridha wal ghadab. Selalu bersikap adil walaupun dalam keadaan emosi atau ridha. Kalau dia sedang menghakimi seseorang, orang itu salah walaupun kerabatnya, dia akan mengatakan yang benar, tidak akan terbawa dengan arus membela kebatilan. Tapi saksi bahasan kita adalah ternyata Nabi SAW menjadikan kegembiraan, kebahagiaan, keselamatan di dunia ini. Yang pertama adalah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini teman-teman disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita lalui, tapi sebatas ditunggangi untuk menuju ke akhirat. Berapa banyak orang-orang sebelum kita yang lebih tampan dari kita, lebih kekar tubuhnya, lebih putih kulitnya, lebih kaya hartanya, lebih banyak keturunannya, lebih mewah rumahnya, dan segala macam hal. Tapi sekarang mereka sudah berbaur dengan tanah. Dan saya dan anda semua sedang menuju ke sana. Kita ini teman-teman sedang menuju ke liang lahat kita masing-masing. Tinggal siapa yang jatuh duluan. Jangan lalai dengan kelebihan fisik dan paras wajah. Jangan lalai dengan banyak waktu yang kita buang-buang. Jangan lalai dengan menipu orang, menganggap kita bisa menipu mereka, sementara Allah tidak mengawasi. Allah maha mengawasi, Allah maha adil, dan Allah kalau menghukumi seseorang maka siksaannya sangat pedih. Banyak orang bodoh berlindung di kalimat Allah maha pengampun, tapi dia lupa Allah itu maha keras siksaannya. Sehebat apapun anda mengatur tipu daya, pasti akan kembali kepada anda sendiri. Allah katakan dalam surah Fatir ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yahiku makrus sayyi illa bi ahli. Tidak akan pernah kembali tipu daya itu kecuali kepada pelakunya saja. Dan bagi anda yang terzalimi, tidak usah khawatir. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang dizalimi. Allah terima doanya dan Allah akan berikan dia sekian banyak pahala. Pernah Hasan Basri rahimahullah digibah oleh seseorang, diceritakan keburukannya. Maka beliau kebetulan baru memetik kurma yang sangat segar dari sebuah pohon. Kemudian beliau suruh mengantar kurma itu ke rumah orang yang menggibahnya, menggunjingnya. Lalu beliau titip surat yang berisi, sesungguhnya aku berterima kasih kepadamu karena engkau telah berbagi pahalamu padaku, dan aku membalasmu dengan setangkai kurma segar ini. Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain.
harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, diriwayatkan Imam Ahmad Tirmidzi dengan sanad sahih, Ya ibna Adam, tafarraq di ibadati amla sadraka ginan wa asuddu fakrak. Wahai anak Adam, kata Allah SWT, ini hadis sahih. Kata Allah SWT, wahai anak Adam, lowongkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Biar kau lagi dagang, lagi meeting, lagi buat apa saja. Azan tinggalkan semua. Lowongkan waktu ibadah kepadaku, aku akan penuhi dadamu dengan sifat kekayaan. Kau akan selalu merasa cukup. Dan aku akan tolak kefakiran darimu. Wa illa taf'al, kalau kau tidak mau lakukan itu, mala'tu yadaika syugla. Aku akan sibukkan tanganmu dengan banyak kegiatan. Walam asuddu faqrak, dan aku tetap akan membiarkan kefakiran ada di hadapanmu. Juga dalam sabda Nabi SAW yang lain, riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dengan sanad sahih, kata baginda Nabi SAW, man kanatid dunya hammahum, siapa yang dunia menjadi targetnya, tidak ada urusannya sama halal haram, gak ada urusannya dengan masalah akhirat, farraqallahu alaihi amrah, Allah akan sibukkan dia dengan perkara-perkara, tidak selesai-selesai, ini gak selesai, itu gak selesai, semuanya jadi masalah buat dia. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, Allah jadikan kefakiran di depan matanya, biar mobilnya mewah, rumahnya mewah, segala macam ada, tetap dia merasa tidak pernah puas. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak akan sampai kepadanya urusan dunia ini kecuali yang sudah dicatatkan baginya. Wa man kanatil akhirah niyatuhu, siapa yang akhirat menjadi niatnya, targetnya, dunia dia tunggangi untuk ke sana, setiap kali dia membantu orang targetnya untuk akhirat, dia melakukan ketaatan apa saja semuanya untuk akhirat. Jama'allahu amrah, Allah akan selesaikan urusan-urusannya. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kaya di dalam hatinya sehingga selalu dia merasa puas. Wa atathu dunya wa hiya ragima, dan orang seperti ini dunia akan datang mengejarnya dalam kondisi terhina. Dalam pepatah dikatakan, siapa yang kejar akhirat, dunianya akan ikut, dan siapa yang mengejar dunia, akhiratnya akan luput.